Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Medpen Hukum akan menjelaskan tentang metode penelitian. Nah, metode penelitian itu apa sih sebenarnya? Metode penelitian apa sih, jenis-jenisnya kayak gitu ya. Terus habis itu dengan saya penjelasan pertama dipimpin oleh saya dulu, dimulai oleh saya Elisa Nuraini. Langsung ya. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan hubungan dalam aspek kemasyarakatan. Nah, penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulisan melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya prestasi dalam asuransi pendidikan syariah di Bumi Putra cabang Syariah Sidoarjo. Kayak gitu. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini ditulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskripsi analisis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata. Nah, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam keadaan ini ditekankan pada kualitas data sehingga dalam pendekatan ini penyusunan dilakukan dalam menentukan, memilah dan memilih data mana yang benar, atau bahan yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian. Nah, untuk poin yang ketiga, dari praktek menyusun proposal penelitian empiris itu ada lokasi penelitian. Nah, maksud dari lokasi penelitian di sini ialah tempat di mana melakukannya pengamatan untuk suatu pengetahuan. Jadi contoh misal kayak tema yang kalian angkat tentang persengketaan tanah di Desa Sidomulyo. Nah, jadi Desa Sidomulyo ini merupakan lokasi dari penelitian tersebut. Terus yang keempat itu ada jenis dan sumber data. Di sini jenis dan sumber data itu ada dua macam, yaitu yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Nah, pengertian dari kedua macam data tersebut, yang pertama data primer maksudnya ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku masyarakat. Contoh kayak misal mewawancarai gitu. Terus yang kedua itu data sekunder, maksudnya ialah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi seperti buku-buku yang dijadikan sebagai sumber referensi, kayak ngambil di jurnal. Baik, selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang nanti akan digunakan kepada proposalnya, seperti itu. Nah, metode atau teknik pengumpulan data sendiri itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, yang pertama observasi. Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati lokasi yang hendak kita teliti dan kemudian mencatatnya secara sistematis. Setelah itu
Yang selanjutnya adalah wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana kita sebagai peneliti bertemu secara langsung dengan narasumber dan bertanya jawab untuk mendapatkan informasi yang akan kita gunakan dalam penelitian kita, yang kemudian akan dimasukkan ke proposal kita seperti itu. Dan terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang di mana si peneliti itu mengumpulkan informasi-informasi yang kemudian akan digunakan untuk penelitiannya dan dimasukkan ke proposalnya dengan cara mengumpulkan data-data atau informasi dari dokumen-dokumen yang formal dengan mempunyai bukti yang otentik. Ya, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengolah data. Tahap-tahap penulis untuk menganalisis keakuratan sebuah data setelah data diperoleh, yaitu yang pertama editing. Tahapan pertama ini dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapannya, kejelasannya makna, dan kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain, dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi atau memecahkan permasalahan yang diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Selanjutnya yaitu yang nomor 2 ada classifying, yaitu memprediksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembaca dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang nomor 3 yaitu verifikasi ataupun verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validasi data, dan telah terkumpul verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data informasi dan memberikan hasil wawancaranya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Yang nomor 4 yaitu analyzing. Analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan. Dengan cara apa? Dengan cara memaparkan data yang sudah diklarifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil analisis terhadap pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan dikaji dalam meneliti ini selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan-laporan hasil penelitian. Dalam hal ini, data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif, kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dalam mengelola data atau proses analisisnya. Penulis pastinya menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara. Yang nomor 5 adalah concluding. Sebagai tahapan akhir dari pengelolaan data adalah concluding. Adapun yang dimaksud dengan concluding itu yaitu pengambilan kesimpulan dari data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh suatu jawaban kepada pembaca atas sebuah kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada sebuah latar belakang. Setelah data tersebut terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka, melainkan menggunakan sumber-sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat tersebut mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada dalam data yang didapatkan tersebut,
Selanjutnya, data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan undang-undang dan fatwa Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kehilafan, kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.